Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Karlina dengan induk mahasiswa 2106-0042 dari Prodi Ekonomi Pembangunan jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis regresi dan korelasi linear. Di analisis regresi dan korelasi linear ini saya akan menjabarkan dari 7 yang akan saya jabarkan. Yang pertama yaitu korelasi sederhana, yang kedua yaitu signifikasi koefisien korelasi, yang ketiga analisis regresi atau metode kuadrat terkecil, yang keempat ada kesalahan baku penduga, yang kelima ada asumsi metode kuadrat terkecil, yang keenam ada perkiraan interval dan pengujian hipotesis, serta yang terakhir yaitu hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Masuk ke dalam penjelasan saya yang pertama yaitu pengertian dari analisis korelasi. Analisis korelasi ini adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Hubungan positif dan hubungan negatifnya dari kurva saya yang pertama yaitu menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi, dan pada saat inflasi tinggi, suku bunga rendah. Dari gambar di atas menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Dari gambar saya yang kedua yaitu hubungan produksi dan harga minyak goreng, korelasi positif. Dikatakan positif yaitu dari gambar memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat maka produksi juga akan meningkat. Rumus dari koefisien korelasi ini sendiri yaitu R atau nilai koefisien korelasi sama dengan jumlah pasangan pengamatan Y dan X dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dan dikurang dari sigma Y dikuadratkan. Hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Hubungan dari korelasi ini yaitu berkisaran dari 0 sampai dengan 1. Apabila lebih dari 1, maka itu dikatakan tidak benar. Jika nilai korelasinya yaitu 0, maka itu dikatakan tidak ada korelasi. Kalau 0,5 yaitu korelasi bersifat positif sedang, dan jika 1 korelasi bersifat positif sempurna. Sebaliknya, jika nilainya itu min 0,5 yaitu korelasi negatif sedang dan min 1 yaitu korelasi negatif sempurna.
masuk ke dalam pengertian dari koefisien determinasi, yaitu bagian dari keragaman total variabel terikat Y atau variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X atau variabel yang mempengaruhi atau independence. Koefisien determinasi sama dengan X kuadrat. Dengan rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dikuadratkan per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dan dikurang sigma Y dikuadratkan. Ke penjelasan saya yang selanjutnya yaitu uji signifikasi koefisien korelasi. Rumus uji T untuk uji korelasi. T kecil atau nilai T hitung sama dengan R atau nilai koefisien korelasi akar dari N jumlah data pengamatan dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Contoh uji T untuk uji korelasi soal A. Ujilah apakah A nilai R sama dengan 0,892 pada hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN dan B R sama dengan 0,894 pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. Dari ini yang akan kita cari dulu yaitu satu perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Koefisien korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P pada sampel R. HO, P sama dengan 0 atau H1, P tidak sama dengan 0. Yang kedua, taraf nyata 5% untuk uji dua arah. A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Dengan derajat bebas, DF sama dengan N dikurang K sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. Taraf nyata A per 2 sama dengan 0,025 dan DF-nya 9 adalah 2,262. Ingat bahwa N adalah jumlah data pengamatan yaitu 11, sedangkan K adalah jumlah variabel yaitu Y dan X dijadikan K sama dengan 2. Yang ketiganya yaitu menentukan uji nilai T. Yang keempat, menentukan arah keputusan dengan nilai kritis. Didapatkan nilainya yaitu 2,262 yaitu daerah menolak HO dan daerah menolak HO. Serta yang terakhirnya yaitu menentukan keputusan. Nilai T hitung ternyata terletak pada daerah menolak HO. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak HO dan menerima H1 sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0. Dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Di sini ada juga contoh menggunakan mencari rumus menggunakan Microsoft Excel untuk mencari korelasi. Masuk ke dalam materi saya yang ketiga yaitu analisis regresi atau metode kuadrat terkecil.
Persamaan regresi ini adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Gambar persamaan regresi. Dari gambar A yaitu A ditambah BX, sedangkan dari gambar B yaitu A dikurang dari BX. Untuk rumus mencari koefisien A dan koefisien B yaitu kalau mencari koefisien B-nya, B sama dengan NA dikali XY dikurang A kali X dikali X dikali AX per N dikali A X kuadrat dikurang A X dikuadratkan. Sedangkan untuk mencari A-nya yaitu A dikali Y dikali A dikali X per N per B. Kesalahan dari baku pendugaan. Contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit. Contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawitnya digambarkan dengan kurva seperti yang ada di PPT saya. Definisi dari standar error. Standar error atau kesalahan baku pendugaan, suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratannya pencaraan atau persebaran nilai-nilai pengamatan disebut dengan Y terhadap garis regresi. Rumus dari standar error yaitu S X Y sama dengan dari akar sigma E kuadrat per N dikurang 2 sama dengan akar dari sigma Y dikurang Y dikuadratkan per N dikurang 2. Contoh menggunakan Excel untuk mencari standar error X, Y, X, S, X, Y. Materi saya yang kelima yaitu asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. Beberapa asumsi penting metode kuadrat terkecil adalah yang pertama yaitu nilai rata-rata dari error terms atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan dari E dalam kurung EI per XI sama dengan 0. Yang kedua yaitu nilai error dari EI atau EJ atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini biasanya dilambangkan sebagai COV sama dengan 0 di mana I sama dengan tidak sama dengan J. Berdasarkan pada asumsi nomor 1 bahwa setiap nilai XI akan terdapat EI dan untuk XJ akan ada EJ yang dimaksud dengan nilai kovarian sama dengan 0 adalah nilai EI dan XI tidak ada hubungan dengan nilai EJ dari XJ. Asumsi metode kuadrat yang terkecil yang ketiganya itu varian dari error bersifat konstan. Bahwa varian dilambangkan dengan 0,2 sehingga asumsi dilambangkan dengan var E per akar EI sama dengan E dikali EI dikurang EI dikuadratkan sama dengan 0,2.
perhatikan pada gambar saya yang di atas bahwa nilai EI yang dilambangkan dengan tanda titik untuk setiap X yaitu X1, X2, dan X3 tersebar secara konstan sebesar variannya yaitu 0,2. Pada gambar tersebut nilai E tersebar 1 standar deviasi di garis regresi dan 1 standar deviasi di atas garis regresi. Seluruh distribusi nilai EI untuk XI dan EJ untuk XJ, di mana I tidak sama dengan J, terlihat sama dengan ditunjukkan pada kurva yang berbentuk simetris dengan ukuran yang sama. Hal ini adalah dikenal dengan varians dari error bersifat konstan. Yang keempatnya itu variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error times E. Ini biasanya dilambangkan dengan COV. EI atau XI sama dengan 0. Pada garis regresi Y sama dengan A ditambah BXI ditambah EI. Maka nilai XI dan EI tidak saling mempengaruhi. Sebab apabila saling mempengaruhi, maka pengaruh masing-masing yaitu X dan E tidak saling dapat dipisahkan. Ingat bahwa yang mempengaruhi X dan Y ini adalah pasti. E yaitu faktor dari luar X, oleh sebab itu varian dari E dan X saling terpisah atau tidak berkorelasi. Penjabaran saya yang keenam yaitu perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Rumusnya, nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu kurang lebih nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu dikali standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui dikali dengan akar 1/n ditambah nilai data pengamatan variabel bebas dikurang nilai rata-rata data pengamatan variabel bebas dikuadratkan per sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N. Pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Masuk ke dalam hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Analisis varians atau ANOVA merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error, yaitu selisih Y dengan selisih nilai regresi, atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan E sama dengan Y dikurang Y bar, atau dalam bentuk lainnya yaitu Y sama dengan Y bar ditambah E, di mana Y sama dengan nilai sebenarnya, Y bar yaitu nilai regresi, dan E yaitu error atau kesalahan. Tabel ANOVA-nya yaitu sumber keragaman atau scores, derajatnya bebas DF, sum scores atau SS, main scores atau MS. Regresi atau regression, satu atau jumlah var bebas, variabel bebas atau X. SSR sama dengan sigma Y bar dikurang sigma Y bar dikuadratkan. MSR sama dengan SSR per 1. Dari penjabaran saya yang terakhir yaitu
hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku. Itu adalah penjabaran saya yang terakhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.